Hanya cuman orang-orang yang mau diasah. Hanya cuman orang-orang yang mau dimentor dan dibimbing yang pada akhirnya mereka mengalami upgrading dan finishing well dalam kapasitas. Jadi bagaimana bisa bertahan untuk mengawali dan mengakhiri dengan baik panggilan Tuhan dalam hidup kita? Harus bisa mengupgrade kapasitas kita. Kalau Anda senang dengan sebuah judul khotbah, saya judul khotbah dengan tema Finishing Strong, menyelesaikan dengan kuat. Finishing well, menyelesaikan dengan baik. Banyak orang bisa mengawali dengan baik, tapi banyak juga yang terhenti di tengah jalan, mengundurkan diri menjadi kecewa dan menjauhkan diri dari Tuhan. Banyak orang bisa mengawali dengan semangat, tapi banyak yang melempem di tengah jalan karena khawatir atau ketakutan. Ikut Tuhan bukan sekedar semangat, tetapi harus juga bisa finishing well atau finishing strong. Semangat saja tidak cukup, tapi dibutuhkan endurance atau ketahanan dalam menghadapi tantangan dan kejenuhan agar dapat mengakhiri semua tugas dan panggilan kita dengan baik. Suatu kehidupan bisa kita lihat dan perhatikan bahwa banyak orang bisa berangkat tetapi tidak bisa tiba pada tujuan dengan baik. Rasul Paulus mengatakan bahwa tidak saja bisa mengawali dengan baik, tapi juga harus mengakhiri dengan baik. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Tetapi hendaklah kamu setia dalam perkara yang kecil. Firman Tuhan mengatakan dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7, Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ini menarik. Rasul Paulus berkata bahwa aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Perhatikan di sini. Usia Paulus masih ada, tapi tugas-tugasnya telah selesai. Banyak orang usia sudah selesai, tapi tugas-tugasnya belum selesai. Tapi beda dengan Paulus. Usia masih ada, tapi tugas-tugas sudah selesai. Ternyata hidup Paulus sama dengan hidup Tuhan Yesus. Di mana Yesus pada waktu tergantung di atas kayu salib, dia berkata, It is finished. Tugasku, misiku telah selesai. Wow, hidup Yesus masih ada, tapi tugas Yesus sudah selesai. Ini disebut dengan finishing well, finishing strong. Beda dengan Yosua. Di dalam Yosua pasal 13 ayat 1, setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirman Tuhan kepadanya, Engkau telah tua dan lanjut umur, dan negeri ini masih banyak amat yang belum diduduki. Wow, Tuhan menegur Yosua, kamu sudah tua dan lanjut umur, namun masih banyak musuh-musuh di negeri ini yang belum kamu taklukkan. Amat disayangkan, Yosua mengawali dengan baik, membawa bangsa Israel untuk masuk tanah perjanjian. Tapi karena Yosua tidak menaklukkan suku Filistin pada zamannya, maka pada zaman Raja Saul muncul seorang dari suku Filistin yang bernama Goliat, menghina barisan bangsa Israel 40 hari 40 malam. Seandainya waktu itu Yosua menaklukkan suku-suku Filistin pada zamannya, maka tidak akan pernah ada Goliat, tidak akan pernah ada barisan Filistin yang berani menakut-nakuti dan menghina Allah Israel selama 40 hari 40 malam. Nah, kita belajar sekarang bagaimana kita bisa bertahan untuk mengawali dan mengakhiri dengan baik panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama, berjaga-jaga dari daya tarik dunia. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Tubuh itu diperintah oleh jiwa. Jiwa diperintah oleh roh. Jika roh kita mati, maka jiwa, pikiran, perasaan, dan keputusan kita jadi negatif. Maka tubuh pun mengikuti perbuatan-perbuatan yang negatif. Kenapa kita lebih menuruti keinginan daging daripada keinginan roh? Karena roh kita tidak pernah dikasih makan. Jika roh kita dikasih makan, yaitu firman Tuhan, dan diisi oleh hadirat Tuhan, maka jiwa dan tubuh kita akan mengikuti keinginan roh. Bagaimana anjing kecil bisa mengalahkan anjing besar? Gampang. Jangan kasih makan anjing besar, tapi kasih makan anjing kecil terus. Maka anjing kecil akan sanggup mengalahkan anjing besar. Kenapa kita lebih menuruti hawa nafsu? Karena roh kita tidak pernah dikasih makan. Ketika kita kasih makan roh kita, maka kita bisa mengatur atau mengelola keinginan-keinginan daging. Kita harus berhati-hati dengan apa yang menjadi tawaran dunia ini, supaya kita tidak terlena sehingga menjadi kecewa dan mengundurkan diri dari Tuhan. Di dalam kehidupan yang serba
tanpa Tuhan, semua itu adalah semu, kering, dan akan merusak kehidupan kita. Marketing atau tawaran dunia adalah bidang yang mengubah persepsi setiap orang. Dunia dengan trik-trik menawarkan tentang hal-hal yang bisa menjebak dan merusak hidup kita. Kata berjaga-jaga yang Yesus katakan adalah kata yang dipakai untuk orang yang berjaga malam. Seorang penjaga malam harus lebih awas ketimbang mereka yang berjaga di siang hari. Orang yang berjaga di siang hari dapat melihat musuh dengan baik dari jarak jauh ketika mereka datang. Akan tetapi orang yang berjaga di malam hari bisa disergap oleh musuh dengan tiba-tiba bila dia tidak berjaga-jaga atau mengawasi kondisi sekelilingnya. Kita diingatkan untuk tidak menjadi mabuk oleh pesta pora, bahkan oleh kenikmatan dunia ini. Jangan biarkan hati kita tergoda dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia. Petrus, Yohanes, dan Yakobus diajak oleh Tuhan Yesus untuk berdoa 1 jam saja agar mereka jangan jatuh ke dalam pencobaan. Tapi karena keinginan daging lebih kuat, akhirnya mereka lebih milih tidur daripada berdoa. Sebagai akibatnya ketika Yesus ditangkap, maka Yakobus dan Yohanes lari terbirit-birit, sedangkan Petrus emosional tidak terkendali, langsung dia ambil pedang dan bacok telinga hamba imam besar. Namun bedanya dengan Yesus, karena ia berjaga-jaga dan berdoa akan ada pencobaan yang begitu kuat dan besar datang, maka ia memiliki power under control, kuasa yang bisa dikendalikan. Ketika Yesus dihianati Yudas, muridnya sendiri, Yesus tetap merangkulnya. Ketika Yesus dicaci maki, Yesus tetap tenang. Ketika Yesus dihina, dijatuhkan hukuman mati, disiksa, dipukul, disalib, ditusuk lambungnya, Yesus tetap mengampuni dan tetap berespon positif terhadap mereka. Semua itu bisa ia lakukan bukan karena kekuatannya sendiri, tapi pakai kekuatan dari Bapa di surga. Ada begitu banyak nabi, raja, imam, hakim, rasul yang gagal finishing well karena mereka tidak bisa berjaga-jaga. Salah seorang hakim di dalam kitab Perjanjian Lama bernama Simpson, seorang abdi Allah yang begitu sangat kuat. Tenaganya seperti Hercules. Sudah diberitahu berkali-kali oleh firman Tuhan dan orang tuanya sendiri untuk jangan berpacaran dengan perempuan Filistin. Ia malah melanggar firman Tuhan. Dia mengabaikan suara orang tuanya. Dia tetap berpacaran dengan 3 perempuan Filistin yang berbeda-beda, yang merupakan musuh bangsa Israel. Akhirnya perempuan Filistin yang ketiga, yang bernama Delila, yang mengkhianati Simpson. Dan Simpson ditangkap sama orang-orang Filistin, matanya dibutakan, dijadikan bahan pelawak, direndahkan, dan yang mengenaskan matinya bunuh diri. Seorang abdi Allah yang powerful, yang begitu kuat, harusnya hidupnya bisa finishing well, tapi hidupnya finishing memalukan karena tidak berjaga-jaga sama firman Tuhan. Wow, berikutnya adalah Salomo. Juga mengawali hidupnya dengan baik, takut akan Tuhan, dikaruniakan hikmat kekayaan pengikut yang besar, membangun bait Allah. Pertama, Tuhan sudah memperingatkan jangan punya banyak istri. Namun Salomo langgar. Salomo gak gubris perintah Tuhan. Dan akhirnya istri-istri Salomonya yang membawa Salomo kepada penyembahan berhala. Akhir hidup Raja Salomo meninggalkan Tuhan dan kerajaan terpecah menjadi 2 bagian. Bagian utara dan bagian Yehuda. Wow, diawali dengan roh tapi diakhiri dengan daging. Karena tidak berjaga-jaga sama firman Tuhan. Kita belajar bagaimana bisa bertahan untuk mengawali dan mengakhiri dengan baik panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu berjaga-jaga dari daya tarik dunia. Yang kedua, bagaimana kita bisa bertahan untuk mengawali dan mengakhiri dengan baik panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, harus bisa menguasai rasa tidak berdaya dan putus asa. Mampu memikul rasa tidak berdaya dan putus asa. Setiap orang pernah mengalami putus asa dan tidak berdaya. Siapapun kita, sekalipun itu hamba Tuhan yang hebat, yang besar, yang pasti pernah mengalami frustasi dan kecewa. Kenapa kita sebagai anak Tuhan bisa sampai frustasi, depresi? Karena kita tidak bisa menghandle masalah dan perasaan down serta frustasi yang kita hadap. Salah satu ciri dari orang kuat, ia tidak mudah putus asa di tengah badai yang menghantam dirinya. Kenapa kita tidak perlu putus asa? Karena 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah itu setia. Karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicoba yang melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicoba, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat
menanggungnya. Amazing. Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Juga Tuhan berdaulat atas masalahmu. Tuhan itu tidak pernah sekali-kali izinkan masalah terjadi melebihi kapasitasmu, melebihi kemampuanmu. Jadi kalau Anda tidak kuat memikul masalahmu, itu hanya terjadi dalam pikiranmu. Secara kapasitas yang Tuhan kasih, kamu pasti kuat, kamu sanggup memikul, kamu bisa keluar dari lingkaran permasalahanmu. Jadi kalau Anda temukan masalah itu melebihi kekuatanmu, jangan sampai terintimidasi. Ingat janji Tuhan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, normal, yang tidak pernah melebihi kekuatan engkau. Ia tidak akan membiarkan kamu dicoba melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicoba, Ia, yaitu Tuhan, akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Wow, janji Tuhan ya dan amin. Tuhan tidak pernah gagal. Yang sering kali bikin kita gagal karena ulah kita sendiri. Penderitaan hidup tidak pernah ada habis-habisnya. Bahkan kesusahan, badai, tekanan, dan masalah yang kita hadapi tidak pernah ada ujungnya. Kalau kita putus asa, kapan masalah ini bisa selesai? Malah tambah banyak dan kompleks. Justru Tuhan mau kita untuk menjadi solution giver atas setiap masalah kita sendiri. Tuhan mau untuk kita bisa menyelesaikan masalah kita dengan kekuatan dan hikmat Tuhan. Benar, Tuhan kasih kekuatan untuk kita. Tetapi kita tetap perlu menghadapi dengan hikmat Tuhan dan bukan lari dari masalah. Orang yang lari dari masalah seperti Yudas, akhirnya begitu dia tidak kuat, dia ambil jalan pintas. Betapa menyedihkan pada Yudas, salah satu murid Kristus yang dikasihi Tuhan. Salah satu murid kepercayaan Kristus yang pegang uang kasih Tuhan Yesus. Salah satu murid yang berasal dari Yerusalem. Yang berarti orang-orang cukup berada, orang-orang beredukasi. Karena murid-murid Yesus kebanyakan berasal dari daerah Galilea yang sederhana. Yudas salah satu murid yang melakukan banyak mujizat kelepasan. Tetapi karena ia putus asa setelah dia menjual Yesus dan kemudian ditolak sama para imam, dia berpikir tidak ada jalan lagi, lalu dia membunuh dirinya. Coba dia tidak putus asa, kembali ke Tuhan, pasti Tuhan akan pulihkan keadaannya. Tuhan akan ampuni. Tuhan pasti akan pakai Yudas sama seperti Tuhan memakai Petrus. Petrus bisa dipulihkan, pasti Yudas juga bisa dipulihkan. Kalau Petrus bisa dipakai, pasti Yudas juga bisa dipakai. Kalau Petrus tidak putus asa, pasti Yudas juga bisa tidak putus asa. Jadi yang membuat Anda gagal karena Anda menyerah. Sebenarnya tidak ada kata gagal di dalam kamus Tuhan. Selama kita mau bangkit, berjuang, sharingkan semua permasalahan kita kepada Tuhan dan orang yang kita percaya, maka mereka akan bantu kita untuk keluar dari belenggu masalah kita. Mungkin Anda berkata, saya orang berdosa, istri saya dan keluarga saya sudah meninggalkan saya. Selama Anda mau kembali ke jalan Tuhan, Tuhan sanggup pulihkan keadaan keluargamu. Sama seperti Tuhan memulihkan keadaan Daud. Mungkin Anda berkata, hutangku di mana-mana. Saya sudah tidak ada jalan lagi untuk bisa membayar hutang. Stop. Selama Anda mau bangkit dan punya niat untuk mengembalikan utang-utangmu, maka pasti Tuhan akan buka jalan dan memberikan hikmat agar kau bisa keluar dan bebas dari hutang-utangmu. Saya teringat dengan film Rocky, film tentang petinju yang beredar di akhir tahun 1970-an. Di dalam film tersebut, pada waktu Rocky memberi nasihat kepada putranya, dia mengatakan dunia ini adalah tempat yang kejam dan jahat dan tidak peduli seberapa kuatnya kamu. Dunia ini akan menghancurkanmu kalau kamu mengizinkannya. Hidup ini bukan tentang seberapa keras kamu memukul, tapi seberapa keras kamu dipukul, namun tetap bisa bangkit dan maju terus pantang mundur. Seberapa kuat kamu menghadapi setiap pukulan, tetap bangkit dan maju terus. Begitu caranya kamu menang. Wow, sebuah kalimat yang menginspirasi bagi kita semua agar kita tidak mudah menyerah. Kehidupan ini bukan bicara kekuatan secara fisik, tapi kekuatan ketika kita bangkit saat kita jatuh. Kita harus belajar jadi bola tenis dan bukan jadi seperti keramik yang sekali jatuh pecah, tapi jadi seperti bola tenis yang semakin dipukul, semakin melambung tinggi. Keras dipukul, maka keras melambung. Tidak dipukul, tidak melambung. Lemah dipukul, lemah melambung. Jadi harusnya Anda bersyukur dengan orang-orang yang pukul Anda. Maka membuat Anda semakin maju dan melambung lebih tinggi dari sebelumnya.
Jadi harusnya Anda bersyukur dengan tantangan-tantangan yang sedang engkau hadapi. Karena ini men-trigger kamu untuk bisa bangkit, maju, lebih baik, lebih kreatif, dan lain sebagainya. Jadi bagaimana bisa bertahan untuk mengawali dan mengakhiri dengan baik panggilan Tuhan dalam hidup kita? Harus bisa menguasai rasa tidak berdaya dan putus asa. Yang ketiga, bagaimana bisa bertahan untuk mengawali dan mengakhiri dengan baik panggilan Tuhan dalam hidup kita? Harus bisa mengupgrade kapasitas kita. Kita perlu terus bertumbuh dalam kapasitas, dalam potensi, dalam kemampuan yang Tuhan berikan buat kita. Kenapa kita perlu mengupgrade kapasitas? Supaya beban lebih ringan. Apa aplikasi yang di-upgrade, jalannya akan lebih ringan dan lebih cepat. Tapi aplikasi yang tidak pernah di-upgrade, maka jalannya akan lebih lambat dan lebih berat. Sama ketika kita punya memori di HP sedang full, karena file-file yang penting yang kita isi di dalamnya, yang kita perlu lakukan yaitu cukup meng-upgrade memory card kita. Dengan kapasitas yang lebih besar, maka HP kita akan berjalan dengan lebih baik lagi. Wow, sebuah bisnis yang tidak di-upgrade dan tidak di-update akan expire. Update atau upgrade artinya mau diasah. Pengkhotbah 10 ayat 10. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Kunci keberhasilan finishing strong yaitu wisdom, hikmat. Hikmat itu ada di firman Tuhan. Hikmat itu ada di pemimpin. Hikmat itu ada di orang tuamu. Hikmat itu ada pada orang-orang berpengalaman. Hikmat itu ada pada proses yang kamu jalani dan lain sebagainya. Nah, besi pada mulanya tajam, tapi jika tidak pernah diasah, maka besi tersebut tidak lagi efektif. Jadi tumpul dan tidak tajam. Sama dengan kapasitas kita yang tidak pernah dilatih, tidak pernah di-coaching, tidak pernah belajar, tidak pernah mau dibimbing sama orang lain, dan tidak mau diterima teguran, maka kita akan jadi tumpul. Dan cara pandang kita jadi sempit. Begitu ada masalah, maka kita mengambil keputusan yang keliru. Kenapa seringkali kita fail? Kenapa seringkali kita gagal? Kenapa seringkali kita salah mengambil keputusan? Karena waktu kita mengambil keputusan, kita punya informasi yang terbatas. Pada saat itu, orang yang ada di atas kita, dia punya daya pandang lebih luas, lebih lebar, lebih jauh daripada kita ada di bawah yang punya daya pandang lebih sempit, terbatas. Orang yang rendah hati adalah orang yang mau dibimbing dan ditegur. Sedangkan orang yang sombong adalah orang yang tidak mau dibimbing dan tidak mau ditegur. Sudah salah tidak mau diberitahu. Sudah tersesat tidak mau dibimbing. Sudah jatuh tidak mau dibangunin. Sudah memiliki beban yang berat tidak mau di-sharingkan. Ketahuilah, King of success in the Bible, they were king of failure. Raja-raja sukses dalam Alkitab, mereka adalah raja-raja kegagalan. Tapi karena mereka mau di-mentor, dibimbing, mereka mengalami upgrading yang begitu signifikan. Dan mereka bisa finishing well. Tidak ada Yosua yang bisa membawa masuk ke tanah perjanjian bangsa Israel kalau dia tidak pernah dimentor oleh Musa selama 40 tahun. Bukan 40 hari, bukan 40 minggu, bukan 40 bulan, tapi 40 tahun. Kelihatan loyalitasnya, komitmennya, kerendahan hatinya. Tidak ada Musa yang bisa mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir kalau dia tidak pernah dimentor oleh mertuanya bernama Yitro selama 40 tahun. Bukan 40 hari, bukan 40 minggu atau bulan, tapi 40 tahun. Wow. Tidak ada Elisa bisa bikin mujizat 14 kali kalau dia tidak pernah dimentor oleh Elia di 4 kota yang berbeda. Tidak ada Timotius yang penuh hikmat kalau dia tidak pernah dimentor oleh Paulus yang begitu keras dan tajam. Tidak pernah ada Paulus yang hidupnya berubah dan bisa menulis separuh dari kitab perjanjian baru kalau dia tidak pernah dimentor oleh rasul-rasul di Tyrannus selama 13 tahun lamanya. Semua orang yang mengalami upgrading dan finishing well adalah orang-orang rendah hati yang mau diasah, dimentor, dibimbing, ditegur. Itu sebabnya Anda jangan ngeyel, Anda jangan memberontak, Anda jangan kecewa, Anda jangan justru down ketika pemimpinmu memberdayamu, mengkoreksimu, menegurmu. Semua itu untuk mengeluarkan yang terbaik dalam dirimu. Memang Tuhan telah memberikan yang terbaik dalam dirimu, tapi dibutuhkan bantuan orang lain untuk mengeluarkan yang terbaik dalam dirimu. Hanya cuma orang-orang yang mau diasah, hanya cuma orang-orang yang mau dimentor dan dibimbing yang pada akhirnya mereka mengalami upgrading dan finishing well dalam kapasitas. Jadi bagaimana bisa bertahan untuk mengawali dan mengakhiri dengan baik panggilan Tuhan dalam hidup kita? Harus bisa mengupgrade kapasitas kita. Impact Community Indonesia mengadakan 2 kali ibadah, yaitu pukul 9 pagi dan 11 siang di Hotel Santika Kelapa Gading. Kedua ibadah disertai ibadah anak di lantai 1 Hotel Santika Kelapa Gading. Pastikan kehadiran Anda.